Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 wah. Ini sih keterlaluan ya. Sungguh terlalu, sungguh nekat menurut saya pribadi. Terlalu nekat gitu ya. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana pengganti daripada Ayatollah Khamenei adalah putranya sendiri bernama Mojtaba Khamenei. Wow, 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 wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa lama Mojtaba Ayatollah Khamenei ini akan bertahan? Apakah dia akan bertahan sampai setahun gitu? Menurut kalian gimana? Gimana prediksi kalian? Apakah dia sempat menikmati gaji gitu? Apakah akan terjadi dengan yang sebelum-sebelumnya gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan ini sungguh tindakan yang nekat ya. Dulu saya berpikir bahwa Iran itu tidak mungkin memilih pemimpinnya, tidak mungkin mengumumkan pemimpinnya siapa. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya berpikir Iran ini meniru strategi daripada Hama. Jadi tanpa kita sadari, Hama itu kan sudah mengubah strateginya. Apa itu strateginya? Mereka tidak mengumumkan siapa pemimpin mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak diserang oleh Israel. Tanpa kita sadari ya. Semenjak kematian daripada Sinwar, sehingga Hama mengubah strategi mereka, yaitu tidak mengumumkan siapa pemimpin. Untuk apa? Untuk melindungi pemimpin Hama itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Iran? Kenapa Iran nekat? Ini menurut saya itu tindakan yang sangat nekat gitu. Kenapa? Karena ini sasaran empuk daripada Amerika, akan diincar oleh Amerika, akan diincar oleh Israel ya. Biasanya yang diincar oleh Israel itu adalah pemimpinnya, yang diincar oleh Amerika itulah pemimpinnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka menggunakan strategi potong kepala. Strategi potong kepala itu artinya mereka lebih mengincar pemimpinnya gitu. Karena mereka punya prinsip untuk membunuh ular itu, maka kita harus memotong kepalanya dulu. Ekornya masalah belakangan gitu. Itu prinsip daripada Israel dan Amerika. Kemudian fanboy atau pendukung daripada Iran mengatakan, mati satu tumbuh seribu. Ketika Ayatollah Khamenei sudah meninggal, maka ada penggantinya, ada ribuan penggantinya. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran akan bertahan atau tidak? Menurut kalian gimana? Bagaimana secara hitung-hitungan? Siapa yang akan menangkan perang? Apakah Amerika? Apakah Iran? Ya, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa putra daripada Ayatollah Khamenei ini nekat gitu ya, nekat mencalonkan diri sebagai pemimpin di Iran. Kemudian di Iran kalau saya perhatikan, saya nggak tahu ini video atau tidak ya, banyak tuh warga Iran sebenarnya yang bersorak-sorak gitu ya ketika mereka punya pemimpin baru gitu ya, yaitu Mojtaba Khamenei. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana riwayat atau profil daripada Mojtaba Khamenei ini? Apakah dia bisa menandingi ayahnya? Apakah dia sekeras ayahnya? Apakah dia memimpin Iran dengan kemajuan? Apakah ini disukai oleh Amerika? Apakah ini tidak disukai oleh Iran? Apakah ini tidak disukai oleh Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar sedalam-dalamnya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Jadi sebenarnya pemimpin yang diinginkan oleh Israel itu adalah Reza Pahlavi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa bukan putra daripada Ayatollah Khamenei ini? Alasannya itu ya karena keberpihakan. Nggak mungkin putra daripada Ayatollah Khamenei itu berpihak pada Amerika dan Israel, nggak mungkin. Kalau putra daripada Shah Reza Pahlavi, yaitu Reza Pahlavi, maka itu akan berpihak pada Israel dan Amerika. Karena apa? Karena Reza Pahlavi itu kan lebih sekuler ya. Orang sekuler itu sebenarnya menurut saya pribadi itu normal guys ya. Maksudnya netral gitu ya. Saya juga orang sekuler guys ya. Saya itu lebih netral ke semua agama gitu. Saya nggak berpihak pada agama tertentu, nggak. Saya nggak mau misalnya nih, oh ini agama yang paling suci, agama yang nggak suci, nggak seperti itu ya. Sama ratakan semuanya gitu. Bukan berarti saya anti agama. Ya Reza Pahlavi juga seperti itu ya. Reza Pahlavi itu kan sekuler ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa putra daripada Ayatollah Khamenei nekat gitu ya, nggak kapok gitu ya?
jadi pemimpin di Iran? Apa alasannya? Apakah dia setor nyawa gitu? Ya, apakah dia akan diincar oleh Israel dan Amerika? Jelas dong ya. Jadi saya melihat Iran ini sangat aneh banget gitu ya. Aneh banget. Dan menurut saya pribadi keanehannya itu sudah melampaui batas gitu ya. Apa sih yang aneh dengan Iran ini? Jadi di Iran ini syarat untuk jadi pemimpin itu satu, apa itu? Benci Amerika, ya, benci Israel dan kroni-kroninya. Ya, itu ya, benci Barat. Ya, jadi kalau pemimpin di Iran itu nggak benci Barat, ya, nggak benci Amerika, nggak benci Israel, aneh gitu ya. Akan dibunuh gitu ya, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Aneh ya, aneh bin ajaib gitu. Kenapa sih kita memilih pemimpin itu ya pemimpin yang membenci gitu? Jadi kenapa saya bahas ini? Karena ini juga sudah terjadi di Konoha guys, tanpa kita sadari. Ini bukan kaleng-kaleng guys, ini bukan isapan jempol semata. Maka ini sangat penting ya. Jadi tanpa kalian sadari ya, di Konoha itu kalau ada pemimpin yang benci dengan Amerika, ya anti-anti Amerika, misalnya dia sering ngomong kalian tuh anti-anti Amerika, ya anti-anti asing seperti Pak Prabowo, maka akan disukai. Kenapa Pak Prabowo menggunakan pidato, selalu menggunakan pidato anti-anti asing gitu? Kenapa? Karena warga Konoha itu benci dengan Amerika, benci dengan Barat. Barat itu dia nggak asing gitu. Kalau seiman bukan asing. Kalau seiman itu, oh itu penghuni surga gitu. Oh kita harus baik sama yang seiman gitu. Jadi kita itu membenci Barat gitu ya, membenci Amerika, membenci Israel ya, sama seperti Iran. Ya, jadi Konoha sama Iran itu tanpa kita sadari sudah 11-12. Makanya ya saya tuh benci banget ya dengan konten kreator yang ikut-ikutan membenci Amerika gitu ya. Bukan berarti saya pro terhadap Amerika. Kita nggak bisa melihat dunia ini hitam putih guys, nggak bisa. Orang yang berpikir hitam putih itu berkali-kali saya mengatakan itu sama seperti anak kecil gitu. Kita nggak bisa menganggap bahwa Amerika itu sesat gitu ya, atau Iran itu suci. Enggak. Wong Iran ngebombardir ABK dari Indonesia 4 orang kok ya. Di rudal tuh ya ada 3 orang yang hilang. Di video sebelumnya saya udah bahas nih. Jadi kalau Iran itu cinta dengan Indonesia, nggak bakal rudal tuh ya warga negara Indonesia yang di Selat Hormuz. Ada tuh beritanya tapi nggak viral ya. Kemudian ya mereka menahan kapal tanker Pertamina. Ada 2 kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz. Kalau kita dekat dengan Iran gitu ya, kalau seiman, maka mereka tidak akan melakukan seperti itu. Kita tuh sebenarnya sok dekat sama Iran gitu ya. SKSD ya. Cinta kita sama Iran itu cinta bertepuk sebelah pantat. Cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi kita tuh menganggap bahwa Iran itu teman kita. Kita nggak dianggap sama Iran gitu. Jadi jangan berpikir, jangan bawa seiman dia gitu ya. Zaman sekarang nggak ada lagi istilah seiman sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Ya. Tapi kita kan berpikirnya kan sudah didoktrin ya, sudah didogma. Oh, kita menganggap bahwa yang seiman itu saudara. No. Nggak zamannya lagi sekarang seperti itu guys ya. Zamannya sekarang itu ya zamannya gimana cara membangun SDM bangsa kita gitu ya. Jadi kalau berpikir itu seiman, nggak mungkin Arab membombardir Iran kan. Ya pasti baikan dong ya Arab dengan Iran. Nggak mungkin Arab membela Amerika kan. Jadi berpikir itu jangan ngaco deh ya. Ini sangat-sangat aneh banget ya menurut saya pribadi. Di Iran itu pemimpin harus membenci Amerika, membenci Barat gitu. Kenapa kita memilih pemimpin yang membenci gitu? Kenapa kita harus membela pemimpin yang ada kebencian gitu? Namanya kebencian ya kan. Kita nggak boleh membenci suatu negara itu berlebihan gitu. Karena suatu negara itu punya kelebihan dan kelemahan. Emang orang Indonesia suci gitu? Emang kita nggak punya sejarah kelam gitu? Kita punya sejarah kelam guys. Di buku sejarah Timor Leste itu, Indonesia itu jahat. Indonesia itu penjajah. Nggak percaya? Baca buku orang Timor Leste. Jadi tergantung sudut pandang gitu. Jangan berpikir bahwa kita itu suci gitu. Jangan seperti itu. Itu pemikiran anak-anak menurut saya pribadi ya. Bukan berarti saya anti-anti Barat di sini. Coba kalau kita di embargo Amerika. Kita akan selesai. Kita akan perang saudara. Ya, jadi yang paling berpengaruh sebenarnya Amerika terhadap kita, bukan Iran gitu. Kalau boleh jujur. Bukan Palestina. Ya. Palestina itu malah beban sama warga Konoha. Ya boleh sih bantu boleh, tapi permasalahannya kan kita kan masih
bermasalah gitu ya, kita aja makannya terancam, kita sudah membela negara luar sok-sokan ya, itu tuh sosok berdonasi gitu ya, ketemu dengan Hussein donasi, kita ngasih donasi gitu, padahal tetangga kita kelaparan ya, kemudian orang tua kita minta duit nggak dikasih gitu ya, lebih baik itu dah gitu ya, lebih baik kita investasi leher ke atas, artinya kita investasi ke otak dulu gitu ya, berbanyak baca buku maksudnya, itu lebih bagus menurut saya pribadi ya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Masyarakat kita itu kan masyarakat yang kurang membaca. Jadi kalau misalnya ada seseorang pemimpin yang berpidato anti asing, kita itu ngikutin gitu ya. Kalau misalnya nih Pak Prabowo ya, bersandiwara. Pak Prabowo kan sandiwara sebenarnya. Kenapa saya makan seperti itu? Ya harus bersandiwara. Saya juga kalau presiden saya harus bersandiwara. Kenapa? Karena situasi dan kondisi Konoha gitu. Konoha itu berpikir Pak Prabowo itu anti Amerika, anti Barat gitu, ya anti Israel gitu. No, Pak Prabowo itu nggak anti Barat, itu cuman propaganda doang waktu kampanye gitu. Makanya Pak Prabowo sekarang dimusuhi gitu. Kenapa? Presiden itu nggak mungkin ya, nggak mungkin dia berpihak pada negara tertentu, nggak mungkin. Ya, dia harus ya main cantik sama Amerika gitu ya, main cantik sama China gitu. Kalau kita dekat dengan China, kita dianggap komunis gitu ya. Kalau kita dekat dengan Amerika, kita dianggap anti Barat gitu ya. Terus kita dekatnya sama siapa? Sama Israel, Palestina gitu. Apa yang kita harapkan dari Palestina gitu? Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh, tapi kan apa yang kita harapkan gitu. Emang Palestina mengatur dolar? Enggak kan? Yang mengatur dolar kan Amerika. Emang Iran ya peduli dengan kita kalau kita kemiskinan gitu, SDM kita hancur gitu. Kalau rupiah kita anjlok gitu ya, dihukum sama Amerika gitu ya. Kalau rupiah jadi 1 juta, emang Iran mau bantu kita? Enggak kan? Ya otomatis presiden harus bersandiwara dong. Makanya keputusan masuk ke BOP itu menurut saya itu sangat luar biasa. Itu keputusan daripada geopolitik. Tolonglah pemuka agama itu jangan ngurusin yang bukan urusannya deh ya. Pemuka agama di Konoha ini yang bikin ribet ya. Ini yang meracuni umat warga Konoha gitu ya. Ya, mereka-mereka ini sebenarnya yang anti Barat gitu ya. Kenapa mereka anti Barat? Kenapa pemuka agama di Konoha itu banyak yang anti Barat? Apa alasannya? Ya karena kafir ya. Ya apa ada pengaruhnya? Pengaruh. Yang membenci Bani Israel gitu. Kan ada tuh ayatnya. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Ya, jangan pura-pura on gitu ya. Ada tuh di kitab suci kan yang ngata-ngatain gitu ya. Bahkan di video sebelumnya saya sudah bahas nih ya. Ayatullah Khamenei menyerang Israel itu menggunakan dalil-dalil kitab suci. Menggunakan ayat-ayat kitab suci. Ya karena ada dalilnya, ada dasarnya gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong, ya salahin orangnya. Ya ayatnya mendukung gitu. Gimana? Coba. Ini kan, jangan berpikir bahwa saya anti agama, jangan berpikir seperti itu. Disclaimer on ya. Saya menyadarkan yang tervideo biar kita berpikirnya tuh waras gitu, kembali netral gitu. Jangan aneh banget gitu. Di Iran itu pemimpin tuh harus membenci yang namanya Barat gitu ya. Syarat utamanya itu membenci Barat. Apa-apaan coba seperti itu ya. Seorang pemimpin tapi membenci suatu kaum gitu. Ya. Kenapa Iran membenci Barat? Apa alasannya? Ya dipengaruhi oleh kitab suci lah. Apalagi coba. Ya kan. Lalu kenapa Arab Saudi enggak? Arab Saudi itu kalau boleh jujur, mereka tidak menggunakan hukum agama lagi ya. Bukan. Mereka sudah berubah. Mereka sudah menggunakan hukum-hukum yang menurut mereka rasional gitu ya. Yang menurut kerajaan rasional. Apa buktinya? Buktinya sudah ada kelab malam di Arab ya. Mereka sudah kerjasama dengan Amerika. Investasi 16.000 triliun di Amerika guys. Amerika itu konco-koncoan sama Arab Saudi ya. Kemudian mereka beli suku cadang dari Amerika ya, kemudian banyak orang Arab yang sekolah di Amerika dan sebagainya. Jadi orang Arab itu bukan orang bodoh guys, mereka berpikir jangka panjang. Apa untungnya saya bela Iran gitu, apa untungnya saya bela Palestina gitu ya. Kalau misalnya mengatakan kok kamu nggak manusiawi banget, bukan masalah itu guys ya. Dalam geopolitik itu nggak ada istilah seiman gitu ya, harus membela yang enggak. Dalam geopolitik itu ya kita membela yang yang menang gitu kan. Geopolitik itu mengatakan bukan membela yang benar tapi yang menang gitu. Itu kejamnya geopolitik guys. Ya, makanya
Arab Saudi itu berpihak pada Amerika karena Amerika itu dianggap pemenang gitu. Gitu guys ya. Bagaimana dengan China? Bagaimana dengan Rusia? China dan Rusia itu, ya mohon maaf ya, Rusia itu kan sudah ompong sebenarnya. Rusia itu kan sudah seperti singa ompong. Rusia itu kuat karena dulu bersatu dengan Uni Soviet, bersatu dengan Ukraina. Bayangkan ya, menginvasi Ukraina sekalipun bertahun-tahun tuh Rusia, iya kan? Bayangkan coba. Ya, sementara Putin masih ya santuy-santuy aja, walaupun banyak tentara yang meninggal di sana ya, di Rusia sana. Tapi dia santai-santai aja. Dunia itu nggak adil guys. Ya, Putin santuy-santuy ya bertemu dengan Donald Trump. Ya, padahal Donald Trump itu membantu Ukraina. Amerika itu membantu Ukraina guys. Jadi semua ada panggung sandiwaranya guys. Jadi jangan terlalu membenci Amerika deh ya. Bukan berarti saya anti Amerika, enggak. Ya karena Amerika mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi dolar gitu ya. Mempengaruhi apa lagi? Banyak ya, mitra dagang Indonesia terbesar nomor 2 di dunia itu Amerika. Ya kalau mereka stop beli barang dari Indonesia, yang rugi kan sih kita, yang pengangguran kan kita. Jadi stoplah jadi orang oon gitu ya. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu jangan ditelan bulat-bulat di omongannya gitu. Berpikir dulu apakah yang dikatakan benar atau tidak gitu. Ya, ya jangan seperti itu guys. Jangan berpikir hitam putih. Pemuka agama itu kan berpikirnya hitam putih ya. Kalau Amerika itu kafir ya kita kafirkan gitu ya. Jahat ya, semuanya jahat. Enggak seperti itu berpikirnya. Apakah oh, Iran itu suci? Enggak. Bahkan Iran mencoba melakukan pembunuhan terhadap Netanyahu. Ada datanya itu. Jangan pura-pura nggak tahu gitu. Jangan kura-kura dalam perahu gitu. Mereka sama jahatnya gitu. Israel melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Iran dan Iran juga melakukan hal yang sama. Bedanya Iran gagal gitu ya. Mereka sama-sama melakukan kejahatan kok. Ya, bagaimana dengan Palestina? Palestina juga seperti itu. Ya, Gaza juga seperti itu ya. Gaza pengen ngebunuh Netanyahu gitu. Apakah bisa? Enggak. Permasalahan kan nggak bisa gitu ya. Kalau niatnya tuh ada gitu. Kedua belah pihak punya niat gitu ya. Ini jarang dibongkar guys ya. Kalau saya bongkar seperti ini pasti saya dicakar-cakar gitu ya. Pasti saya dimusuhi gitu ya. Jadi kita harus to the point ya. Ngomongnya tuh harus to the point. Jangan untuk-untupi gitu ya. Jangan menganggap bahwa kita paling suci gitu. No, kita bukan masyarakat yang suci ya. Kita bukan bangsa yang suci. Kita punya sejarah kelam ya. Kalau saya bongkar nanti, ini videonya bisa di-ban sama YouTube guys ya. Ya, nenek moyang kita itu bukan hanya pelaut, tapi koruptor. Itu sejarah kelam guys. Ya, dulu pembangunan Jalan Anyar Panarukan itu, kita dibayar guys ya. Dibayar sama apa? Belanda. Dibayar sama Dendels, tapi dikorupsi oleh pejabat kita. Itu aib kita sebenarnya guys. Itu sejarah kelam kita. Itu jarang dibongkar guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.